Selamat datang di channel Penurun Panas. Wah. Ya, kali ini Kita kembali masuk ke segmen Babe Bahas Berita. Karena kali ini beritanya sungguh sangat berbahaya ini. Jadi harap pakai pengaman ya, guys. pakai pengaman kita. Pakai pengaman ini ya. Karena kita akan membahas apa, Bang? Part 2 dari PPN naik 12%. Diem, bangsat. Ya, Setelah PPN naik. kemarin kita membahas apa itu PPN, dampak-dampaknya. Iya. Sekarang kita bahas konspirasi. Iya. Hah? Ulang. Sekarang kita bahas perseteruannya. Ternyata di dalamnya ada perseteruan antara dua partai besar. Wah. Wah. Kalau sudah menyangkut partai. Bahaya ini. Netizen tolong, ampun. Tapi ini tidak apa-apa ya. Mari kita berargumentasi. Tolong. Yang pro dengan partai Banteng dan yang pro dengan partai Garuda. Mari kita bertempur di kolom komentar. Bukan dari argumen kita pribadi ya, tapi dari apa yang kita temukan. Betul. Kita riset. Kita riset, guys. Jadi jangan dari kalian yang mengklaim, wah ini channel ini pro kemana gitu. Ya jelas tidak, kita pro pemerintahan. Enggak. Ya, ini murni argumentasi rakyat. Ya, sesuai segmen lah. Kita hanya membahas, tidak berargumen dengan objektif. Betul sekali. Ada datanya. Ya. Apa ini pertama? Jadi gini, Bang. Kemarin itu bentar. Panas. Sudahlah, apapun yang terjadi. Nih, Bang. Penyamaran. Penyamarannya. Oke. Nah, oke. Jadi yang pertama itu kita bahas adalah jelas. Dua partai besar ini itu sekarang sedang panas-panasnya. Di mana orang-orang itu menyalahkan pemerintah. PPN naik 12%, ya kan. Tapi pemerintah klarifikasi, PPN itu hanya untuk barang mewah. Yang pertama, yang kedua, PPN itu nggak naik 12%, tapi naik 1%. Nah, terus ada yang bilang lagi, PPN itu sebenarnya bukan naik 1%, tapi naik 9%. Terus ada yang menuding lagi bahwasanya, itu sebenarnya cuma akal-akalan pemerintahan saja untuk cari uang lebih banyak supaya pajak rakyat naik gitu kan. Nah, terus kemarin datang lagi nih PDI. Kita sebut aja ya partai karena kita kan di sini argumentasi. Kita sama-sama saling berdiskusi. Nah, partai PDI ini menuding bahwasanya meminta untuk PPN itu jangan naik, dibatalkan. Loh. Ya gitulah ya. Nah, ini kita bacakan saja nih ya. Persaturan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo terkait kenaikan PPN 12% mencuat setelah PDIP mengkritik kebijakan tersebut. Meskipun partai ini sebelumnya terlibat dalam pengesahan UU yang mengatur kenaikan PPN, politisi Gerindra Wihadi Wianto menuduh PDIP sebagai inisiator kebijakan tersebut. Sementara PDIP menyatakan bahwa mereka hanya meminta kaji ulang tanpa bermaksud menyalahkan Prabowo. PDIP menekankan bahwa keputusan itu berasal dari pemerintahan sebelumnya dan meminta pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Nah, jadi kayak PDI ini kita mungkin nggak tahu ya, ini maksud PDI mungkin untuk mengkaji ulang. Ya, PDI juga mengaku bahwasanya dulu termasuk inisiator kenaikan PPN ini kan sudah diinisiasi dari 2021. Ya, ini FYI for teman-teman ya. Jadi yang namanya RUU, yang namanya undang-undang itu nggak bisa langsung jadi. Ada proses panjangnya. Dan ini itu undang-undang sudah dikaji dari 2021. Kalau nggak salah di bulan April itu sudah dikaji. Itu jadi dari pemerintahannya siapa, Mas? Ya bener aja. Ya bener. Jangan MB. Iya. Jokowi Dodo. Pak Jokowi ya. Pak Jokowi dulu pemerintahan Pak Jokowi dan kebetulan nih Pak Jokowi kan dari partai PDI. Nah, jadi karena hal tersebut akhirnya inisiasi ini yang awalnya diutarakan oleh Kementerian Keuangan. Ya, jadilah dirumusin ya kan rumusan dan itu panjang guys, nggak cukup untuk 1 bulan 2 bulan. Iyalah, nggak mungkin langsung makanya gitu aja. Jadi akhirnya sekarang ada naik PPN 12% di tahun 2025. Nah, kebetulan nih sekarang jadi presiden adalah Pak Prabowo. Akhirnya Pak Prabowo yang disalahkan gitu. Nah, sekarang begini, kita itu masuk ke konspirasinya. Ya. Jadi yang namanya partai politik lah ya, kita semua tahu, semua itu partai nggak ada yang suci, abu-abu semua. Jadi teman-teman tolong lah ya, kita semua sama-sama bijak. Kita tahu lah ya.
Benar, kita itu kaum tengah ya. Kanan kalau bagus ya kita dukung, kalau enggak ya kita ya out. Kita komen, kita kritik gitu kan. Kiri juga pun sama gitu. Iya, kita kaum tengah aja guys, jangan terlalu memuja satu partai. Betul. Iya kan? Betul sekali. Kita juga harus berpikir cerdas sebagai rakyat. Gitu. Nah, kembali ke konspirasinya, Bang. Apa konspirasi dari kenaikan PPN dan beberapa partai yang terkait? Jadi gini, Bang. Kan dari pendukung-pendukungnya ya, kan masing-masing banyak ya. Ini saya lihat di TikTok ya. Itu komentar-komentarnya itu banyak. Kayak misalkan yang pendukungnya partai PDI ini bilang, wah ini PPN naik buat pejabat, rakyat kecil ditindas. Ada videonya Pak Ganjar Pranowo itu bikin video di YouTube membahas tentang PPN juga gitu, tentang PPN naik, dan beliau ketika kita lihat videonya itu ya kontra dengan PPN. Oh iya, kontra beliau. Ya. Tapi beliau lupa beliau itu dari PDI. Dan PDI yang menginisiasi PPN ini gitu loh. Ya, jadi sorry itu saya. Ini bukan kita membela Pak Prabowo tapi gimana? Tapi gimana ya? Tapi kita melihat dua sisi lah ya, dari pemerintahan dan juga dari partai. Gitu. Nah, untuk di partai ini kan kita melihat lah persentase partai PDI sekarang itu lagi turun. Nah, karena kekalahan tersebutlah akhirnya mungkin ya untuk mengembalikan citra. Ya begitulah ya. Iya, akhirnya ada yang dia domba akhirnya. Iya. Jadi kambing hitam. Betul. Ya sebenarnya ini tuh wajar lah dalam politisi ya, saling menjatuhkan itu wajar. Wajar. Itulah. Jadi kita ya kembali lagi, kita sebagai rakyat itu boleh mengkritisi, tapi tolonglah kita jangan terlalu berambisi, terlalu pro dalam sampai satu partai gitu ya. Benar banget. Masing-masing dari kedua pihak itu ambil baik dan buruknya. Jangan yang ini baik, yang ini buruk. Tidak. Semua itu ada yang baiknya, ada yang buruknya. Nih, di saat rakyat mengeluh, Gerindra dan PDIP saling tuding soal dalang kebijakan PPN 12%. Kebijakan ini dimulai untuk tanggal 1 Januari 2025. Ini dari merdeka.com ya teman-teman. Banyak pihak bertanya-tanya siapa inisiator dari kebijakan tersebut. Baca Mas, saya dari tadi masuk angin. Sampai mana tadi? Masuk angin. Banyak pihak yang bertanya-tanya siapa inisiator dari kebijakan yang membuat rakyat menjerit. Nah, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP saling tuding sebagai inisiator kenaikan PPN tersebut. Jadi mereka saling tuding ya kayak. Tudingan tersebut itu bermula ketika PDIP menyatakan penolakan terhadap kenaikan PPN 12%. Yang kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua Banggar yang juga anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto. Nah, ini awal mula apinya. Gimana? Gerindra sebut PPN 12% ini diinisiasi oleh PDIP. Awal mulanya gini. Bapak Wihadi Wiyanto ini menegaskan bahwa wacana kenaikan PPN 12% ini merupakan keputusan Undang-Undang UU tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP. Nah, payung hukum itu merupakan produk legislatif periode 2019 sampai 2024 dan diinisiasi oleh Partai Penguasa PDI Perjuangan atau PDIP. Nah, ini ujar beliau ya, kata Bapak Wihadi. Kenaikan PPN 12% itu merupakan keputusan Undang-Undang tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP dan menjadi 11% ini di tahun 2022 dan 12% ini hingga 2025 dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Itu ujar beliau Bapak Wihadi kepada wartawan di Jakarta minggu ini masih baru ya. Iya. Kemudian Wihadi menilai sikap PDIP soal kenaikan PPN itu sangat bertolak belakang ketika membentuk undang-undang HPP tersebut. Terlebih lagi, Ketua Panitia Kerja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP jelas-jelas dipimpin langsung oleh fraksi Partai Banteng Merah tersebut. Ya teman-teman. Ya jadi itu dari sisi PDI-nya. Terus kalau kita lihat dari sisi pemerintahan juga banyak yang kontra sih. Ada yang bilang kayak ya ini untuk mendanai makan gratis lah, ini untuk menutup hutang negara segala macam lah ya, begitulah ya. Jadi
menurut kita tuh pemerintahan serba salah nggak sih? Serba salah ya. Serba salah. Mau maju salah, Mau salah. mau salah. Salah. Karena yang harus dibenerin itu rakyat. Rakyat, ya tolonglah kalian ya. Kita semua, jangan Ya. kalian gitu serang netizen. Iya, kita semua lah ya. Kita semua. Saya juga rakyat biasa, ingat biasa. Ya. Kameramen rakyat biasa, ya kita semua lah. Sini, rakyat biasa sini kita Sini kumpul, kita kamu, kumpul. Anda ini, Kita Anda kumpul. yang kemarin ini meronta-ronta pengen pindah negara. Iya. Ini Anda jangan terburu-buru. Iya. Saya sentral di sini. Iya. Iya. Anda blok mana? Anda blok mana? Saya ibaratnya apa namanya? Kubu kontra kaya. Kontra. Iya. Katanya tengah. Lah kontra. Lah, Cari Nah. aman aja ya. kontrasepsi. Jangan Nah. Wah. Ini Anda saya udah ini. duduk di sini. Oke, Anda Ya. ini kemarin-kemarin ngeluh ya, pengen pindah negara, pengen pindah Iya, negara. iya. Emangnya negara ini udah sepenuhnya salah? Kan enggak. Kan enggak. Iya, Salah. apa? Itu Apanya? pajak barang mewah termasuk biaya sekolah juga mewah kan, buku-buku mewah kan. barang Ya, mewah. enggak. Benar-benar itu kita bikin pasar bersama-sama saja. Bikin visa bersama. Aku ikut. Anda sekarang kerja apa? Saya nganggur. Ya, sesuai fakta Udah ya, mah teman-teman. nganggur, Protes. nggak tahu Nggak tahu malu. Tidak tahu malu. nggak tahu faktanya gimana, Iya. udah panas duluan Netizen beliau ini ya. Saya Iya. tidak seperti saya. Protes. Yang penting protes ya. Yang penting protes Iya, ya. Yang penting protes. Yang penting protes. Masalah kebijakan nanti gimana terserah. Wow. Nah, ini jadi itu saja teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian ya jangan lupa subscribe, komen. Kira-kira kalian pro mana pemerintahan dari Partai Garuda atau Partai Banteng ya? Atau malah jadi netizen seperti ini? Nah, serta tolong jabarkan alasan kalian ya, jangan langsung wah saya pihak ini Karena- tapi kalian nggak tahu Iya. alasan kalian Alasannya kenapa pihak apa? ini. Benar. Jangan. Benar. Janganlah berpikir Iya. kritis ya. Benar. Berpikir rasional karena masyarakat adalah orang dermawan. Ya, betul sekali. Betul. Kalian yang sudah kena serangan fajar ya, jangan menganggap diri kalian sebagai orang yang Wah. gading, bercanda. Jangan, Oke, jangan. dadah. Selamat tinggal. Gimana kan kata-kata terakhirnya? Part 3. Kok part 3 lagi sih? Udah dong. Ya udah. Yuk. Semoga apa? Semoga yang suka menyalahkan masyarakat diberi sebuah rezeki. Amin. Karena masyarakat gak ngasih rezeki. Berdoa kepada masyarakat. Ngomong apa? Alah, embuh. Wis. Nah, sudah beres sih nyetok ya. Turun lumayan.